Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Tony Ramdhani. Saya dari Prodi Budidaya Ikan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembesaran ikan nila dengan sistem intensif. Kenapa sistem intensif? Karena sistem intensif ini memungkinkan kita untuk memproduksi ikan dalam jumlah besar di lahan yang terbatas. Namun tentu saja ada teknik-teknik khusus yang harus kita kuasai agar hasil maksimal. Video ini akan membahas 5 poin utama, mulai dari persiapan lahan, media air, penebaran benih, pemeliharaan hingga masa panen. Mari kita mulai ke tahap yang pertama, yaitu persiapan lahan dan wadah. Persiapan wadah dan lahan. Tahap pertama adalah persiapan wadah. Di sini kita menggunakan kolam beton. Dalam sistem intensif, wadah harus memiliki dinding yang halus agar ikan tidak mengalami luka akibat gesekan saat bergerak aktif. Yang teman-teman lihat di pinggir kolam itu ada sentral agar menggampangkan kita ketika membuang air atau untuk membuang kotoran sisa-sisa ikan. Ketika bisa juga kalau kita lagi panen di situ langsung bisa disebut central drain. Kita harus memastikan kolam sudah disterilisasi menggunakan larutan kaporit dan keringan di bawah sinar matahari untuk memutuskan rantai penyakit dari siklus sebelumnya. Dan selanjutnya ada pembentukan media budidaya. Setelah wadah siap, kita masuk ke pengolahan media atau air. Air bukan sekedar tempat berenang, tapi adalah jantung dari budidaya ikan. Pertama, air diisi setinggi 80 hingga 100 cm. Kemudian kita melakukan proses pre-treatment, kita menambahkan probiotik dan molase untuk merangsang pertumbuhan bakteri pengurai. Teman-teman bisa lihat warna air yang mulai kehijauan ini. Ini menandakan mikroorganisme dan plankton sudah mulai tumbuh. Kita diamkan air ini selama 5 sampai 7 hari agar ekosistem stabil sebelum ikan dimasukkan. Ingat, jangan langsung menebar ikan ke air yang baru diisi dari keran atau sumur ataupun dari mata airnya langsung. Karena kalau kita langsung masukkan ikan itu harus ada biota-biota yang bermanfaat bagi ikannya. Selanjutnya ada penebaran benih. Sekarang kita masuk ke tahapan penebaran benih. Untuk sistem intensif, kita bisa menggunakan kepadatan tinggi. Itu untuk kelebihannya dari sistem intensif, yaitu sekitar hingga 50 hingga 100 ekor per meter persegi. Benih yang dipilih harus seragam ukurannya, sekitar 5 sampai 7 cm, agar tidak ada persaingan makanan yang ekstrim dan mengurangi juga pertumbuhan yang tidak seimbang. Teknik penebarannya menggunakan metode aklimatasi. Caranya, letakkan plastik benih di permukaan air kolam selama 15 atau 20 menit. Itu agar ikan bisa menyesuaikan suhu di tempat yang barunya, agar ikan juga tidak kaget di tempat itu. Biarkan suhu di dalam plastik itu perlahan mengikuti suhu kolam. Setelah itu, bukan ikatan dan biarkan ikan telur keluar dengan sendirinya. Hal ini sangat penting untuk mencegah ikan mengalami stres mendadak yang bisa menyebabkan kematian ikan massal di hari pertama. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan pakan dan air.
Ini adalah bagian paling panjang dalam proses budidaya, yaitu memasak pemeliharaan. Ada dua hal kunci, manajemen pakan dan manajemen air. Tentu itu yang sangat penting dalam kita melakukan hal budidaya. Dikarenakan ya yang tadi saya bilang, air bukan sekadar buat berenang ikan, melainkan itu jantung pertahanan buat ikan hidup. Pertama, pakan. Saya memberi pakan pelet apung dengan kadar protein 30% ke atas. Pemberian dilakukan 3 kali sehari. Kita gunakan teknik ad libitum, yaitu memberikan pakan sampai ikan terlihat kenyang. Jangan berlebihan, karena pakan sisa akan mengendap dan menjadi amonia yang beracun. Itu tentu berbahaya ketika kita ngasih pakan berlebihan dan si pakan tidak kemakan semua sama ikan. Itu si pakan jadi jatuh, nanti di bawah menumpuk dan menjadi amoniak yang sangat jahat yang bisa mengakibatkan kematian massal. Yang kedua, air. Karena populasi ikan di sini sangat padat, kita butuh suplai oksigen tambahan dari kincir atau aerator yang menyala hampir 24 jam. Selain itu, saya rutin melakukan penyifonan atau pembuangan endapan di dasar kolam setiap pagi. Jika air mulai bau atau menyengat, itu kita harus segera mengganti air sebanyak 20-30%. Dan ingat, untuk mengganti air itu jangan lebih dari itu, dikarenakan tidak bagus juga, agar tidak terlalu banyak mengurangi organisme-organisme seperti bakteri-bakteri baik. Itu juga sangat penting. Kita lanjut ke hama dan penyakit dan panen. Selama pemeliharaan, kita juga harus waspada terhadap penyakit seperti bakteri Streptococcus. Ciri-cirinya terlihat lasu atau matanya menonjol. Pencegahan terbaik adalah menjaga kualitas dan kebersihan air. Jika semua tahapan dilakukan dengan benar, selama 3-4 bulan, ikan nila udah mencapai ukuran panen, yaitu sekitar 300-500 gram per ekor. Dan pemanenan dilakukan dengan menyurutkan air kolam secara perlahan dan menangkap ikan menggunakan jaring halus agar fisik ikan tetap cantik saat sampai ke tangan konsumen, dan ikan pun tidak cacat atau gimana. Nah, itulah tadi seluruh rangkaian teknik pembesaran ikan nila dengan sistem intensif, mulai dari persiapan lahan yang matang hingga manajemen pemeliharaan yang disiplin menjadi kunci keberhasilan budidaya. Semoga penjelasan saya dalam video ini bisa memberikan gambaran yang jelas, bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin memulai budidaya ikan nila. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tony Ramdhani mohon undur diri. Selamat siang dan salam perikanan budidaya.